warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah dengan judul Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk video pembelajaran, mari kita simak bersama-sama. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Baitullah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit tingkat 7. Pada suatu saat, Nabi Muhammad tiduran di hijr Ismail. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dan membelah dada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad, lalu dicuci dalam wadah yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan keimanan. Setelah hati Nabi Muhammad dicuci, lalu dikembalikan lagi. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan kendaraan warna putih yang bernama Buraq. Dengan mengendarai Buraq, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Palestina. Lalu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit dunia atau langit tingkat pertama. Di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah beliau ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya,
Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW agar senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Ketika Nabi Muhammad dan malaikat Jibril akan naik ke langit tingkat 7, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis karena teringat bahwa umat Nabi Muhammad lebih banyak yang masuk surga daripada umat Nabi Musa. Pada perjalanan terakhir, Nabi Muhammad SAW pergi ke langit ketujuh dan bertemu sahabat Allah, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Kemudian Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabb-Mu atas umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, yaitu 50 kali sholat dalam sehari. Kemudian Nabi Musa memperingatkan Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan kemampuan yang dimiliki umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad SAW meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu. Allah berfirman, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan." Sebagai penutup pada video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit memberikan lagu mengenai Isra Mi'raj. Nah, nada lagu yang saya gunakan ini Tamasya ke Kota. Begini lagunya teman-teman. Dengar kawan semua, aku mau cerita kisahnya Rasulullah di dalam Isra Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit tingkat 7 paling tinggi, dihijar Ismail, Rasulullah tiduran. Datang malaikat Jibril mengendarai buraq, membawa Rasulullah ke negeri Palestina, Baitul Maqdis
itulah tempatnya. Langit dunia bertemu Adam, lalu naik tingkat 2, bertemu Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit tingkat 3, bertemu Nabi Yusuf. Tingkat 4 dengan Nabi Idris. Tingkat 5 Nabi Harun. Tingkat 6 Nabi Musa. Tingkat 7 Nabi Ibrahim. Naik Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Makmur, turun sholat 50 kali. Saran Nabi Musa jadi 5 kali. Yeay. Itu tadi sedikit lagu mengenai Isra Mi'raj. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Banyak salah katanya, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.